Oke, kita coba mereview apa yang kita bahas di pertemuan yang terakhir. Ya, kita bahas tentang medan listrik ya. Ya, Eh, Medan listrik itu by terms ya, muncul karena kita perlu istilah medan listrik ya, bukan karena nature seperti itu, tapi memang by definition kita pengen ada suatu istilah baru yang dapat menyatakan ini ya. Dan itu benar-benar sudah ada sebenarnya di hukum Coulomb sebenarnya. Jadi medan listrik hanyalah properti ya bisa dibilang ya, atau variabel baru atau istilah baru supaya kita bisa mendefinisikan eh, kuat pengaruh suatu benda tapi tanpa ada benda lain gitu. Jadi kita fokus pada daerah di sekitarnya saja. Kalau hukum Coulomb itu interaksi antara dua muatan gitu ya. Kalau medan listrik kita pengen hanya satu muatan saja. Bagaimana pengaruhnya di sekitarnya. Itu medan listrik ya. Dan sumber medan listrik itu bukan hanya muatan titik, tapi muatan kontinu juga bisa. Yang sudah kita bahas yaitu muatan garis. Jadi dia bukan titik kayak elektron, proton, dan semacamnya, tapi dia muatannya distribusinya kontinu. Ya, misalkan kawat melingkar yang kita bahas kemarin, ada batang panjang gitu ya, ada cakram nanti kita bahas. Eh, ada apa lagi ya? Kalau di Holiday banyak sih tipe soalnya. Ada cincin tapi setengah yang kemarin kakak kasih soal. Kalau dikerjain, apalagi ya, batang, oke. Oh iya, sebatas itu aja sih. Sebatas kawat melingkar, sebatas batang, lalu cakram. eh Iya, kayaknya itu aja, tiga jenis itu saja ya. Kalau di materi di Haliday dibahas cuma dua. Nanti ya kita sudah bahas muatan garis ini yang kawat melingkar. Satu lagi nanti kita bahas cakram. Ya, bentuknya lingkaran juga. Itu. Nanti kita bahas juga untuk yang batang, walaupun nggak dibahas di Haliday ya. Nanti kita bahas. Karena sering-sering muncul soal-soal itu. Dan nanti kalau ketemu soal yang serupa gitu, misalkan kawat melingkar lagi, ya tinggal dipakai rumus yang sudah kita buktikan. Gitu. Tapi kalau ketemu bentuk yang lain, ya harus diturunin lagi satu persatu. Ya. Tapi biasa kalau untuk soal tes, untuk batang, biasa diturunkan, karena nanti dia digabung. Jadi ada batang, lalu misalkan ada kawat melingkar gitu ya, ada dua. Nah, itu diturunin. Atau batangnya, tapi pusatnya dipindah, gitu, dan semacamnya. Atau batang tapi distribusi muatannya tidak seragam. Jadi integralnya agak sedikit ribet. Kalau ini kan seragam ya, kita lihat di setiap posisi muatan persatuan panjangnya itu sama. Jadi setiap panjang misalkan setiap 1 meter misalkan kelilingnya, oh muatannya 2 kulom. 1 meter di sampingnya 2 kulom juga. 1 meter di sampingnya juga 2 kulom. Itu seragam. Artinya apa kalau seragam? Nanti di bagian komponen EX tadi yang kita bahas itu bakal nol. Tapi kalau dia tidak seragam bagaimana? Misalkan di sini 1 meternya ada 6 kulom. Yang 1 meter di seberangnya ada 5 kulom. Nah, itu kan tidak saling menghabiskan kan di sumbu action. Itu jadi tidak seragam. Artinya gimana Kak? Ya berarti EX-nya tidak nol. Mau nggak mau dihitung. Ya, itu bagian dari analisis dan latihan soal. Ya, itu harus sering-sering ketemu soal baru jago. Kalau ini gimana, Kak? Ya, sebenarnya tinggal perlu dibahas ini dulu ya, oke. Tapi udah dicoba dikerjain belum? Oh, belum, oke, no problem. Kita bahas ya. Oke, ini itu sebenarnya cincin juga yang sudah kita bahas di atas ya, di contoh soal yang di atas. Cuman dia pusatnya di tengah banget. Jadi kita cari medan listrik di pusat banget. Kita tahu tadi kemarin kita bahas kalau misalkan dia melingkar sempurna, full melingkar sempurna, pada komponen horizontal itu EX-nya 0. Ya, mau di sepanjang pusatnya atau pas di pusatnya juga, dia bakal 0. Sepanjang sumbu X, sumbu horizontalnya. Ya, yang sumbu X itu kakak perlu tulis kayak gini kayaknya ya. Ini X, yang ini Y.
X itu yang horizontal, permukaan horizontal, atau bidang XZ gitu ya, itu nol. Pada Y-nya itu tidak nol. Kalau di sepanjang pusat, sumbu di sepanjang pusat, bisa di atas pusat, bisa di bawah pusat. Pokoknya satu garis di pusat itu. Nah, kalau pas banget di pusat, dia nol gitu. Gitu ya. Mau dia di pusat, mau dia di sepanjang pusat itu semuanya nol. Itu EX ya. Kalau EY-nya pasti ada. Kalau di pusat EY-nya juga nol. Gitu ya. Nah, jadi di sini apakah nol? Karena kan di pusat. Di soal sebelumnya kita tahu bahwa oh EX kalau gini berarti medan listrik di pusat, berarti kita cari medan listrik pada bidang itu aja. Berarti kalau di kayak di gambar sebelumnya kita cari medan listrik yang EX, yang permukaan yang mendatar, bukan yang tegak. Di sini kan ibaratnya di gambarnya kakak tegakin gitu ya. Jadi di sini kita cari medan listrik akibat kawat ini pada komponen sumbu X saja. Karena kita tidak menanyakan, jadi gini, kalau kakak gambar secara tiga dimensi, setengah kawat kan kayak gini ya. Nah, yang ditanyain bukan di sini gitu. Bukan di titik P yang kayak kita bahas kemarin, bukan. Yang ditanya di pusat ini. Apakah masih nol? Kalau kemarin kita bahas kan nol. Kalau di kawat yang setengah ini, apakah nol? Medan listrik di eh, pada permukaan horizontal yang ini. Kira-kira. Bukan di P ya, ini yang tidak kita tanyakan. Yang kita tanyakan di sini di O. Kira-kira masih nol nggak, Arafsya? Hmm, enggak, Nggak nol, kenapa? karena nggak di garis itunya. Alasan yang lebih tepat itu adalah karena tidak ada komponen yang saling menghilangkan. Oh, Kemarin EX-nya nol karena apa? Masih ingat? EX-nya nol itu karena misalkan di titik P dulu ya, di sepanjang garis sumbu dulu, sumbu pusatnya. Kemarin komponen sumbu EX, ini dulu, ini misalkan deki ya, muatan kecil. Kita ambil salah satu muatan kecil di situ. Di titik P, karena dia positif, arahnya ke situ. Ingat ya, positif arahnya keluar-keluar ya. Lalu yang komponen horizontalnya kita ini namanya DE, komponen horizontal DEX, komponen vertikalnya DEY. Katakan ini sudutnya ya apalah gitu ya. Tadi kemarin komponen DEX dijumlahin atau EX-nya itu nol karena apa? Karena kalau ada temennya di sini yang posisinya seberang banget, kita cari medan listriknya di titik P, maka mereka akan saling menghilangkan untuk yang DEX. Karena kan saling berseberangan ya. Jadi satu ke kanan, satu ke kiri istilahnya. Dirasultankan, dijumlahkan jadi nol. Nah, tapi kalau DEY-nya, oh enggak, DE-nya dijumlahin karena sama-sama ke atas. Gitu ya. Begitu juga untuk semua yang lain. Jadi mau mau deki yang di sini, seberangnya di mana? Seberangnya di sini kan ya. Nanti tarik ke situ, sub, tarik ke situ, sub. DEX ya nanti nol. Tapi DEY-nya dijumlahin karena sama-sama ke atas vektor arah DEY-nya. Ya, paham ya? Jadi, kenapa nol? Karena ada komponen yang bisa saling menghilangkan, saling hilangin. Nah, kalau di yang kawat melingkar setengah ini, dia nggak bakal nol. Betul, nggak bakal nol. Kenapa? Karena seberangnya ini nggak ada temennya. Gitu. Seberangnya ini Deki nih. Misal ya, misal nih Deki, kan kita cari di pusat ini. Berarti arahnya kemana? Ke situ. Ya nggak? Kan ya. positif kan arahnya keluar ya. Nah, tidak ada kawannya di seberangnya. Nggak ada teman di seberang sini yang arahnya ke situ juga. Nggak ada. Kan setengah setengah doang kan? Nah, berarti tidak ada komponen yang saling menghilangkan. Jadi medan listriknya tidak nol. Gitu. Sama seperti di pusat. Kemarin kakak sudah jelasin yang ini. Gambar yang mana? Oh, kakak hapus ya. Kakak ada gambar di sini. Coba lihat di recordingnya. Nah, ada gambar di situ, bulat, lingkaran. Jadi kalau di pusat banget bagaimana? Sama kalau di pusat banget, itu kan kalau tadi kita bahas di sini kan titik P ya. Kalau di pusat banget juga sama. Kalau ada diki di sini, maka di pusat itu dikinya mendorong ke situ. Kan positif ya arahnya keluar. Diki yang di sini juga mendorong ke sini. Nah, resultannya bakal nol. Sama kalau ada muatan diki di sini, diki seberangnya di bawah, yang ini ke bawah, ini ke atas, saling ngilangin. Itu ada temennya gitu ya. Kalau yang setengah kawat ini gak ada temennya. Jadi ada medan listrik. Kalau ada medan listriknya gimana ya dicari? Gitu. Carinya pakai apa, Kak? Yaitu yang tadi DE sama dengan seperempat pi bla 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 terus nanti kita integralkan. Sampai sini dulu paham, Rafsya?
Paham. Ya, sekarang kita hitung. Gitu. Ini konsep yang sedikit ruwet. Oke, eh, sekarang kita ngitung kita ambil salah satu muatan titik yang ada di setengah lingkaran ini, cincin setengah lingkaran, katakan yang ini aja. Jangan biar sekalian di R-nya ya. Ini aja deki. Ya, oh jangan deh, nanti tanda panahnya ada dua. Sini aja. Deki, muatan positif ya, totalnya muatan positif Q, maka arah medan listriknya keluar, 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 keluar gitu ya. Menurut di pusat berarti keluarnya ke sini. Itu kita namakan DE. DE gitu ya. Nanti teman-teman yang lain yang misalkan ada deki di sini dorong ke sini gitu ya. Ada deki di sini pas dorong keluar gitu ya. Nah, coba kita lihat beberapa. Misalkan di sini deh. Di sini deki dorongnya ke sini. Kita lihat teman seberangnya ya. Teman seberangnya bukan seberang sih itu namanya ya. Yang garis gitu ya. Kita tarik ke situ. Kira-kira ada komponen yang saling menghilangkan nggak? Hmm, Komponen di sumbu Y ya. Benar? ya. Kalau komponen sumbu X, kita namakan ini jangan dulu ya, biar nggak bingung. Ini juga deki. Ini DE yang di bawah tadi ya. Maka yang ke atas ini adalah DEY kita namakan. Yang ini DEX. Oke? Tidak lurus. Yang ini juga sama DE. Komponen ke bawahnya adalah DEY. Komponen ke sampingnya DEX. Ya, berarti yang saling menghilangkan tuh cuman DEY. DEX-nya dijumlahin semuanya. Paham nggak? Karena searah kan? Kiri Ya. semuanya. Oke? Berarti bisa kita katakan bahwa tak perlu menghitung medan listrik pada arah sumbu yang tegak atau horizontal di sini. Yang vertikal. Yang di arah sumbu Y. Karena saling menghilangkan. Gitu ya. Karena simetris, karena simetris, maka medan listrik, komponen Y, ya kita harus gambarin Y X-nya di mana, X-nya kayak gini ya. Komponen Y, resultan medan listrik lebih tepatnya. Resultan kan berarti penjumlahan vektor-vektor ya. Resultan medan listrik harusnya. Resultan medan listrik komponen Y 0. Gitu ya, karena simetris. Artinya, ya, berarti tapi harus digambarin setidaknya dua vektor yang menunjukkan bahwa ya mereka saling menghilangkan satu sama lain. Tapi temennya bukan seberangnya, tapi temen yang segaris yang ini ya. Bukan seberangnya, kalau seberangnya berarti di sini. Tapi seberangnya kan nggak ada, kan buntung sebelah gitu. Ya, tapi tetap bisa saling menghilangkan di sumbu Y. Tapi sumbu X ya tidak menghilangkan. Sumbu X-nya yang ada, semuanya nanti dijumlahkan. Gitu ya. Nanti kalau mau diperbanyak boleh ambil DQ di sini, temennya yang ini gitu ya. Di titik P arahnya ke situ, situ, nanti EY-nya habis gitu ya, EX-nya dijumlahin gitu ya. Oke, sekarang kita ngitung EX saja berarti sekarang. Bagaimana menghitung EX? Sekarang tinggal menghitung EX. Jadi medan listrik total di titik O, katakan pusatnya di O, pusat O gitu ya. Berarti E di O itu hanya simply EX. Karena EY-nya tidak ada, nol kan ya. Itu sama dengan integral DEX. Nah, sekarang kita hitung DEX-nya dulu bagaimana. DE, DE itu adalah seperempat pi epsilon nol dikali deki, deki yang ini, muatan, ya kan tadi kita anggap itu muatan titik ya. Deki dibagi, katakan, tadi diketahui ini, pakai warna lain ya, nanti nggak kelihatan. Jari-jarinya R. Dibagi R kuadrat. Ini besarnya saja, arahnya sudah kita tentukan tadi semua ya. Kalau dx bagaimana? Dx, oh kita perlu sudut, katakan sudut alfanya yang ini. Biar kosinus aja sih. Tapi itu bebas ya, pemilihan sudut bebas, karena nanti harus bertanggung jawab juga kalau alfa di situ berarti pakai cos gitu ya. Jadi seperempat pi epsilon nol, dq dibagi r kuadrat,
dikali cosinus dari alfa. Oke, sekarang seperti biasa karena ini distribusi kontinu, kita harus definisikan yang namanya rapat muatan. Kalau di sini kawat berarti kan panjang doang ya, berarti kita definisikan lambda. Definisikan definisikan rapat muatan persatuan panjang yaitu lambda. Lambda itu adalah muatan persatuan panjang. Di sini berarti kasusnya panjangnya hanya setengah keliling lingkaran, berarti PR doang ya. Tapi nanti kita substitusi di akhir saja. Jadi ini dq dibagi ds. S itu berarti kelilingnya, keliling lingkaran ya. Kalau batang lurus, dx, karena lurus. Kalau keliling lingkaran yang membelok, melingkar, itu kita namakan ds. Gitu ya. Oke. Kita bisa substitusi si dq. Berarti dq ini adalah lambda dx, gitu ya. Substitusi ke sini. Berarti dex itu adalah 1/4 pi epsilon 0 lambda 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 ds dibagi r kuadrat dikali cos alpha. Cos alpha, apakah bisa disubstitusi? Cos itu di sini nggak bisa disubstitusi apapun ya. Berarti mau nggak mau kita integralkannya terhadap cosinus. Cosinusnya nggak bisa. Apakah cosinusnya itu bergantung dari s? Bergantung ds? Bergantung ya. Di mana misalnya di ds di sini sudutnya pasti berubah-ubah kan. Kalau di sini berarti alfanya segitu. Ya, berarti mau nggak mau kita harus integralkan terhadap cos alpha ya. Berarti ds itu bisa kita ganti. Kalau masih ingat di ini, gerak melingkar atau gerak rotasi, kita punya bahwa ds itu, ingat bahwa, karena kan di sini kita tidak bisa mengintegralkan terhadap ds, karena kita tidak bisa mengubah cos alpha. Kalau di soal sebelumnya, cos alpha itu bisa kita ganti kan? Yang mana? Eh, nah ini, cos theta ini bisa kita ganti jadi Z samping per miring, Z per R, bisa kita ganti. Ya, cos theta ini bisa kita ganti jadi Z per R, jadi integralnya ter ds, bisa. Tapi di kasus kita tadi, cos alpha ini tidak bisa diubah gitu. Ya, ibaratnya tidak ada depan samping bermiringnya gitu istilahnya. Dan eh, tidak ada segitiga yang siku-siku istilahnya gitu ya, atau segitiga bagaimana yang bisa kita ubah cos alfanya. Jadi gimana Kak? Ya kita akalin supaya kita integral terhadap alfa berarti. Tapi ds ya ini yang harus kita ubah. Itu kan variabel integralnya ya. Itu harus diubah gitu. Bisa nggak? Bisa, karena kita ingat bahwa ds itu kan keliling lingkaran yang ini ya. Jadi misalkan eh, ini kita zoom 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 1.000 kali ya, jadi kelihatan ds-nya segede ini ya. Padahal ds itu kecil aja. Ini r, ini alpha tadi. Ya, kita ingat bahwa eh, bukan alpha lagi, berarti d alpha ya. Sudut kecil nih, d alpha. Kalau ini ds, ini d alpha. Kalau ini s, ini baru alpha, gitu ya. Ini bukan dr ya, karena memang panjang sebenarnya adalah jari-jari lingkaran itu yaitu r, ya bukan dr. Berarti kita ingat bahwa hubungan apa? eh, df itu adalah r d alpha. Kalau masih ingat, ya kayak di gerak melingkar bahwa ini s, ini alpha, ini r. Hubungannya apa? S itu adalah alpha kali r, gitu ya. Berarti kalau mau dibuktikan boleh, itu hanya perbandingan satu keliling lingkaran dengan juring lingkaran sebenarnya. Dapat ini, ya. Oke, berarti ds ya. Kalau ini kan ada d alpha nih, muncul d alpha tuh. Berarti bisa kita integralkan cos alpha terhadap alpha. Jadi bisa. Jadi dx itu adalah 1/4 pi epsilon 0 lambda r per r kuadrat. Nah, sebenarnya lambda per r boleh ya. Lambda per r cos alpha d alpha. Ya sudah. R itu tidak berubah-ubah tergantung alpha. Artinya apa? Mau alpanya
alfa itu berarti sudut bukaan antara DE dengan DEX gitu ya. Jadi kalau misalkan ada muatan di sini, katakan muatan di sini misalkan deki gitu, kita tarik medan listrik melalui titik O DE gitu ya. DEX-nya di sini, berarti alfanya yang ini. Apakah jari-jarinya berubah, si R ini berubah? Oh tidak gitu. Ya lingkarannya tetap lingkaran, jari-jarinya tetap R gitu kan. Mau dimanapun deki yang kita ambil, R ini tidak bergantung pada alfa. Ini konstan. Tidak bergantung pada alfa. Artinya apa? Nanti kalau diintegral dikeluarin aja. Jadi DEX, sorry, langsung saja ya. Jadi EX itu adalah I seperempat Pi Epsilon 0, lambda juga konstan karena dia hanya sebuah konstanta rapat muatan gitu ya. Muatan persatuan panjang, kalau seragam dia sama gitu ya. Dia konstan kalau seragam. Konstan jika seragam. Konstan jika seragam. Jika seragam. Seragam Seragam. artinya yang tadi kakak bilang, Bapak, ya ini harus tambahin seragam ya. Artinya apa? Katakan setiap keliling 1 meter, muatannya 2 kulom. Berarti 1 meter sampingnya 2 kulom, 1 meter berikutnya 2 kulom, dan seterusnya. Itu konstan. Tapi kenyataannya, ya susah membuat hal yang seperti itu. Ya, jadi 1 meter ada yang 2 kulom, 1 meter ada yang 5 kulom, itu kan tidak konstan. Kalau tidak konstan, lambdanya pasti berbentuk fungsi, dan nanti harus diintegralin. Tapi di sini konstan, tinggal dikeluarin saja. Tidak dihitung. Alpha per R, ya konstan ya. Nanti kita bahas soal kalau lambdanya tidak konstan bagaimana ya. Itu integralnya yang ribet sebenarnya. Yang fisikanya enggak. Integral cos alpha di alpha. Dari mana ke mana kita integralkannya? Alpha alpha nolnya di mana gitu. Alpha nol di mana? Alpha nol kan biasanya di sini ya. Alpha 0 derajat kan di sini ya. Lalu kalau pas banget di sini berarti alpanya berapa? Minus 90 derajat. Betul? Ya, kalau di atas ini alfanya adalah 90 derajat. Berarti kita integralkan dari mana ke mana? Dari minus 90 ke 90 atau dibalik, sama aja, no problem. Ya. Tapi kakak biasa dari kecil ke besar. Mengintegralkan sesuatu kan biasanya batas bawahnya yang kecil ya. Jadi kita ambil minus, supaya tidak negatif hasil integralnya. Di kakak ambil batas bawah minus 90, batas atasnya yang 90 derajat. Ya, berarti EX itu adalah seperempat pi epsilon 0. Kakak bisa ganti lambda menjadi Q dibagi pi r ya. Karena panjang kawatnya itu kan setengah dari belingkar total. Berarti setengah dari 2 pi r saja ya. Dibagi dengan R integral, oh sorry, langsung saja. Integral dari cos apa? Sudah Sin. belajar belum? Min sin. Integral trigonometri. Oh, Integral dari cos apa? Atau kebalikannya, turunan apa yang hasilnya cos? eh, min sin. Sinus positif ya, karena turunan dari sin itu adalah cos positif, gitu ya. Kalau turunan dari cos itu baru Min sin. min sin ya. Ini adalah min sin x. Jadi kalau ditanya integral dari cos x dx, ya sin positif. Kalau integral dari sin x itu berarti minus cos x. Plus c ya. Gitu. Ya, oke. Berarti integral dari cos adalah positif sin. Sin x diintegralkan dari minus sudut, ya langsungnya minus pi per 2 gitu kalau mau lebih estetik dalam radian ya. Boleh. Berarti EX itu adalah seperempat pi. Oh, pi-nya bisa dicoret? Enggak ya. Oh, pi-nya jadi kuadrat ya. Agak unik nih, sebentar. Harusnya pi. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. L. Sorry. Oh iya, ya nggak masalah, nggak masalah ya. Jadi unik ya. Ah, baru nge.
ternyata ada bentuk yang ada pi kuadrat. Tapi ya benar, nggak masalah. Kalau di buku dia nulis lambdanya nggak diubah jadi ki per PR, jadi pi-nya nggak kuadrat gitu, jadi nggak kelihatan aneh ya. Kalau kita jabarin ya boleh, tidak masalah. Ini berarti berapa nih? 4 pi kuadrat epsilon 0 r kuadrat. Ya, baru integral sin batas sin 90 berapa? Satu ya. Jadi satu dikurangi dengan sin minus 90 berarti minus lagi minus minus sin 90 berarti minus satu ya. Berarti itu dua, berarti Q dibagi 2 pi kuadrat epsilon 0 r kuadrat. Nah, inilah medan listrik. Nah, ini kan medan listrik sumbu X. Karena tadi sumbu Y 0, berarti di pusat itu juga EX. Gitu. Yaitu Q dibagi 2 pi kuadrat epsilon 0 r kuadrat. Ini mumpung integralnya bisa dihitung ya, gampang ya. Maksudnya integral cos doang gitu. Kalau integralnya aneh-aneh, kita perlu bantuan tabel integral, nggak usah dihitung. Cara ngitungnya nanti belajar di kalkulus. Nanti ini semester 2 masuk, belajar langsung teknik integrasi. Itu nanti pakai teknik substitusi gitu ya, yang 1/1 plus X, lah nanti 1/1 min X kuadrat. Substitusi tan, substitusi sin, nah, itu dipelajari bagus-bagus. Karena tapi kalau di fisika cuma dipakai sih. Kalau mau diturunin boleh, silakan. Gitu ya. Kalau mau turunin teknik integralnya boleh. Cuman kita membuat DE saja sudah panjang seperti ini. Kalau kalau dulu dosen kakak pribadi ya, Kak, maaf tadi jaringannya ini. oke oke nggak apa-apa, santai. Oke, tadi sampai hasil akhir sini sudah Ya, ikutin nggak? ikutin. Ikutin ya, oke. Oke, jadi eh, lagi-lagi kakak katakan bahwa fisika itu nggak rigid ya, nggak serigid matematika. Jadi menyelesaikan suatu permasalahan, caranya tidak harus seperti ini, gitu ya. Kalau misalkan sebenarnya kalau cos alpha ini tidak bisa kita ganti, ya kita tidak perlu mengganti ds menjadi rd alpha, kan gitu. Kalau misal cos alpha bisa kita ganti, sama kayak permasalahan sebelumnya. Oh, cos alpha ini bisa kita ganti jadi z per r gitu. Ya sudah, tidak perlu kita ganti. Tinggal kita, maksudnya ds-nya tidak perlu kita ganti. Berarti kita tinggal integral ds. Lebih gampang lagi. Integral ds apa? Ya s doang, tinggal masukin batasnya. Gitu kan. Nah, tapi tergantung permasalahan. Lebih gampang kita gunakan cara yang mana. Ya, jadi mencari medan listrik tidak harus rigid seperti ini gitu ya. Oh, harus integralnya terhadap DS doang gitu, nggak boleh yang lain ya. Tergantung tergantung case gitu ya, tergantung kasus yang ada. Oke, sampai sini dapat pertanyaan dulu. Enggak, Kak. Nah, kalau mau dikerjain lagi kakak ada soal lagi. Kalau mau dikerjain ya, atau mau dibahas minggu depan juga boleh.
supaya mereview ya, supaya nggak lupa-lupa banget. Latihan soal lagi. Tapi gampang kok, mirip-mirip yang tadi, cuman diganti sudutnya doang. Latihan soal lagi. eh eh jangan yang gini aja. Nah, kawatnya cuman segini doang. eh sudut bukaan ini berarti kan hanya busur lingkaran dari satu lingkaran gitu ya. Katakan ini sudutnya 120 derajat. Berapa medan listrik di titik pusat O? Nah, gitu ya. Kawat 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 apa istilahnya nih? Ya, sepotong gitu ya. Sepotong kawat, sepotong kawat eh sepotong kawat melingkar bermuatan total Q, bermuatan positif Q, gitu ya. Berapa medan listrik di O? Medan listrik di O. Seragam. Oke. Berapa medan listrik di O? Silakan. Kalau mau dicoba boleh. Jangan positif deh, negatif deh sekali-sekali ya. Ya negatif cuma beda arah doang kan ya. Negatif. Kalau positif arahnya keluar, negatif arahnya masuk. Gitu ya, ingat ya. Itu cuma arah doang, gampang kok. Nggak ada menyulitkan positif negatif itu sama aja ya. Atau ini juga boleh terkait positif negatif ya. Mana tahu kalau mau dikerjain lagi. Tapi ini nggak diturunin ya. Cuman sedikit berpikir saja dan gunakan rumus yang sudah kita buktikan di atas. Jadi eh, ya, jadi ada kawat melingkar yang gede, oke. Lalu ada kawat melingkar yang kecil, kurang bulat ya, sebentar. Yang nggak mepet banget. Oke, ya. Yang gede itu muatan positif 2 Q, 3 Q lah. Yang kecil muatan negatif Q. Nah, ini nggak usah diturunin ya, karena kawat melingkar itu udah kita turunin kan rumusnya. Jadi pakai aja rumus yang tadi di atas, yang udah kita buktikan. Ini pusat, ini O, ini titik P. Titik P katakan berjarak, ini berarti Z ya, kalau nggak salah. Betul, Z. Oh, jari-jarinya lupa kasih. Kalau yang soal ini kan ini kan soal menurunkan ya. Jari-jarinya R saja, nggak masalah. Kalau ini harus diketahui, ini Z-nya katakan 2 meter. Jadi bayangin, ini jari-jarinya harus gede nih. Jari-jari yang kecil, katakan 1 meter. Jari-jari yang besar, 1 meter. R kecil ya. Lalu R besar, katakan 4 meter. Ini soal menghitung ya, bukan menurunkan ya. Kalau soal yang kayak gini, karena kan rumusnya sudah ada tuh. Medan listrik di titik P berapa? Yang mana? Yang ini. Tinggal masukin berapa Z, berapa R, udah selesai. Gitu. Berapa Q gitu ya, selesai. Nah, tapi kita harus berpikir ya di sini analisis, karena kan ada dua kawat melingkar. Ya, satu negatif, satu positif. Artinya apa? Nah, coba dipikirin. Berapa medan listrik dengan oke lah, boleh Q-nya kita tulis 2 mikrokulom. Jangan mikro lah, 2 2 kulom aja deh. I-nya 2 kulom gitu ya. Berarti yang ini 6, yang ini -2. Berapa medan listrik di P? Kalau mau dikerjain boleh. Itu anggap aja latihan soal ya. Pertanyaannya bisa dipahami, Raksia? Bisa, Pak.
Bisa Bisa. ya, kalau mau dikerjain silakan, nggak juga nggak apa-apa. Ya, hanya ini mana tahu minggu depan mau dibahas ya nanti kita bahas ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu. Belum kayaknya Kak. Belum ada, bisa dipahami nggak? Bisa diikutin? Bisa. Bisa ya, oke. Karena udah mulai aneh. Kita udah masuk hal yang mulai aneh. Jadi kalau misalnya nggak bisa diikutin, nggak apa-apa, kakak ulangin lagi. Kita latihan soal lagi. Kalau kalau bisa, kita lanjut. Lanjut kita ke sebelum ke cakram dua dimensi, integralnya agak sedikit. Oh, integralnya nggak aneh sih, masih oke. Kita bahas yang batang dulu. Jadi kan kawat ya, kawat melingkar. Literally itu gampang untuk mengintegralkan. Integralnya nggak aneh. Integral aneh nanti di sini, yang batang ini. Walaupun masih sama-sama masih satu dimensi, tapi ini lebih sulit diintegralkan. Harus pakai tabel integral. Nanti kakak kasih tabelnya. Di Holiday, kalau ada buku Holiday, mau di ebook juga ada, sama aja. Paling belakang itu ada appendix, appendix keberapa gitu. Ada tabel integral dan tabel trigonometri. Jadi menghitung integral nggak usah dihitung, tulis aja gitu ya, Kak. Tapi jangan dihafal ya. Contekannya biasa dikasih kok. Tapi kalau ujian kakak nggak tahu ya. Kalau ujian kakak nggak tahu. Itu harusnya hitung manual ya. Oke, medan listrik oleh batang bermuatan. Batang bermuatan atau bahasa Inggrisnya charge rod. Batang tuh rod ya bahasa Inggris ya. Jika bermuatan berarti charge rod. eh Sebenarnya macam-macam ya permasalahannya. Di Holiday juga nggak dibahas. Holiday itu dijadiin latihan soal. Kita lihat soalnya dulu ya. Oh, ini ada. Oh, oke. Yang gampang dulu deh. Nanti yang susah kita di akhir. Biar nggak terkejut banget. Jadi ada batang panjangnya. Ini satu dimensi ya. Jadi jangan anggap dia plat dulu. Anggap aja kayak batang tipis lah gitu ya. Nggak ada tebelnya gitu. Anggap setipis kawat lah bisa dibilang. Panjangnya L. Dia bermuatan, punya muatan. Ya kalau dia punya muatan berarti dia pasti bukan muatan titik ya, karena bentuknya udah panjang kan. Berarti dia kumpulan dari muatan titik. Muatannya kalau di sini, oke lah, minus ya, kita buat minus. Supaya, kan kemarin mau positif mulu. Muatan totalnya minus Q. Total ya. eh Kita disuruh mencari medan listrik di titik P, tapi masih satu sumbu dengan panjang batangnya. Masih satu sumbu dengan panjang batang. Masih di sini, sepanjang sumbu ini. Ini katakan titik P. Ya, jaraknya dari ujung batang yang kanan itu A. Nah, di sini apa sih? Oh, A ya, betul. Nah, kita disuruh mencari, ini kalau di Holiday, jilid berapa ini ya? Ini jadul sih. Edisi 7. Itu nomor 27. Kalau edisi sekarang terbaru edisi 11 ya, yang covernya tuh udah daun-daun yang warna hijau. Nah, itu nggak tahu lagi nomor berapa, tapi soalnya ada sih harusnya. Ya. Nah, ini bagaimana mencari medan listriknya? Tadi kan melingkar, sekarang lurus gitu. Nah, nanti ada permasalahan lagi kalau di sini di mana? Bagaimana medan listrik di titik P yang di atasnya gitu, atau di ujung pas banget di sini berapa medan listrik? Itu semua bisa dicari ya. Tapi itu kakak serahkan latihan soal ya. Udah bahas di sini semuanya ambruk ini. Gak lanjut-lanjut materinya. Oke, bagaimana caranya? Seperti biasa, kita punya rumusnya itu hanya medan listrik oleh muatan titik saja. Berarti ya kita ambil muatan titik, sampel muatan titik di dalam dari batang bermuatan tadi. Katakan di sinilah ya, deki seperti biasa. Kita ambil salah satu muatan titik dulu dari muatan kontinu tadi, baru jaraknya bagaimana? Jaraknya ya pasti jaraknya beda-beda ya setiap deki ya. Jadi di sini tidak lagi jaraknya R. Kalau di kawat melingkar tadi, jarak setiap muatan dengan titik O pusat yang mau kita cari itu kan sama, yaitu jari-jarinya kan. Nah di sini beda lagi.
Karena kalau kita ambil deki di sini, deki yang di sini dan deki di sini, jarak dengan titik P-nya berbeda-beda kan? Berarti itu Ya. jadi sebuah fungsi, gitu ya. Kita kasih nama variabel x. Ya, titik deki ini tidak lagi konstan. Ini tidak konstan x. X ini tidak konstan. Harus diingat, tidak konstan. Tidak konstan karena bergantung dari si deki. Posisinya di mana? Lebih dekat ke ujung kanan, ya berarti lebih dekat dengan P, berubah nilai X-nya. Tidak lagi konstan R. Ya, kalau di cloud melingkar, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, kalau jaraknya dengan pusat kan sama-sama jadi-jadi semua. Nah, tapi kalau di batang ini tidak, jaraknya X berubah-ubah. Tergantung, ya kalau di ujung kiri ya makin jauh, ujung kanan ya lebih dekat dengan P. Berarti nanti X itu kalau di dalam integral nanti nggak bisa dikeluarin karena dia tidak konstan. Ya, itu dulu dikinya. Apalagi? Oke, medan listriknya. Medan listrik oleh Diki berarti arahnya kemana? Negatif kan? Negatif kan berarti masuk, 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 masuk. Berarti arahnya warna apa ya? Warna merah aja nih. Ya. Oh, warna hitam ada. Nah, berarti arahnya masuk ke situ. Dari titik P, dia merasakan ditarik oleh Diki. Ini kita namakan DE. Ya, vektor kan bisa digeser ya. Kakak tulis kayak gini aja. DE. Nggak ada DEY karena cuma satu dimensi kan, satu arah doang. Masih satu arah doang. Nanti ada kasus yang dua arah. Yaitu DE. Bagaimana DE ini? Ya, berarti akibat deki kan. DE ini adalah medan listrik akibat deki. Berarti DE ini adalah seperempat pi epsilon nol deki dibagi X kuadrat. Ingat, X ini tidak konstan lagi-lagi. Jangan lupa, tidak konstan, tidak sama. Ya. Lalu bagaimana, Kak? Ya sudah tinggal diintegral. Oh, sorry, 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 sorry. eh Apa hubungan dengan L dan A? Oh, hati-hati lah nih. Kita harus buat terms X itu dalam L dan A. Berarti kita harus tahu titik X0-nya di mana dulu. Yo. Kan nanti kita mau integral kan harus ada batas ya. Batasnya dari mana ke mana. Berarti kita harus ada posisi dulu. Posisi X0-nya di mana. Kalau mau gampang, posisi X0 di sini aja. Ini X sama dengan 0. Jangan deh. Di titik P aja ya, X0-nya. Benar nggak? Bentar, mikir dulu. Titik X0 sebenarnya bisa di mana-mana sih, cuman mikir yang lebih gampang aja supaya nanti di integralnya gampang. Ya kalau kayaknya kalau mau gampang ini ya kali ya di sini ya. Ini X0 ya. Posisi X0 di situ, berarti posisi si batang ujung ini berarti X sama dengan L kan ya. Posisi titik P berarti X sama dengan L tambah A. Posisi deki bagaimana? Ingat, deki itu berubah-ubah loh. Bisa di sini, bisa di sini ya. Berarti bagaimana? L kurang X, ya bagaimana posisi deki? X sama dengan apa? Eh X kurang A, betul nggak? Bukan ya, salah ya. Ini geometri sederhana sih. X itu kan jarak langsung ke P ya. Ini X gitu misalkan ya. Tapi setengahnya ada A. Ya, dia bisa di mana pun, bisa di sini, di sini, di sini. Ini semuanya X, 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 X. Berarti kalau di ujung banget pas A. Berarti posisinya eh, A, X kurang A, betul? Itu jadi bingung nanti ya, X, 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 X. Kita kasih nama X0 aja ya ini. X0 saja. Biar gak, tapi nanti jadi variabel, gak boleh, harus X. Posisinya di mana itu? Berarti posisinya itu kan panjang ini. Panjang itu berarti L.
tambah A kurang X, betul nggak? Total ini kurangi dengan X, kan? Itu posisinya ya. Nanti L tambah A kurang X. Ya, X ini variabel, bukan konstanta. Ini variabel ya. Itu posisinya. Jadi posisi pasti berubah-ubah tergantung dari X yang ini, X variabel. Cuma kakak bingung, dan takutnya Rafnya bingung beda X ini dengan X ini. X ini posisi ya. Kalau X ini jarak terhadap titik P. Ya, L tambah A, tapi dikurang X. Oke, sekarang kita bisa mengintegralkan ya. Berarti X itu bisa kita ganti, ya X ini kita ganti jadi DE itu adalah 1/4 pi epsilon nol dq dibagi dengan ini, L tambah A, oke, L tambah A dikurang X di kuadrat kan. Oke, eh dq itu bisa, oke, kita belum definisikan tadi ya. Ki itu adalah muatan, sorry, lambda itu adalah muatan persatuan panjang, itu dq dx, sekarang dx bukan ds lagi ya. Berarti dq kita bisa ganti jadi lambda dx. Sekarang tinggal mengintegralkan. Berarti E itu adalah lambda dibagi 4 pi epsilon nol, kita integralkan 1 per L tambah amin X kuadrat dx. Nah ini yang susah. Ini kakak tadi bilang. Kita perlu tabel integral. Ya, kita contek tabel integral dulu. Tapi kalau bisa diselesaikan secara manual, silakan. Tapi kakak nggak turunin itu ya. Karena males, terlalu panjang gitu ya. Nanti dipelajarinya di matematika 2A. Bab pertama nanti pelajari itu teknik integral dan integrasi. Nah, tapi dikit doang sih ya. Cuma ini doang yang dikasih. Kan udah belajar fungsi transenden ya di semester 1 kan ya. Itu materi UAS kalau nggak salah ya. Fungsi transenden yang ada ln, ada gitu ya. Nanti bisa dipakai untuk teknik integrasi. Nanti hasilnya, hasil integral aljabar biasa, hasilnya muncul di transenden nih, unik di sini ya. Nah, pakai yang mana nih? Pakai yang ada kuadratnya. Oh, kalau nggak ada berarti harus manual. Bentuk kita nggak part ya. Bentuk yang kita ketemu di X kuadrat, berarti harus hitung manual ya. Mau nggak mau, tabel integralnya cuma seperti ini. Iya, atau beda edisi, beda tabel integralnya. Bentar ya, lihat dulu. Oh iya, emang nggak ada ya. Tapi lebih banyak yang di sini sih. Oke, gimana cara ngitung ini? Sama kayak kita bayangin, kita mau ngitung integral 1 tambah X kuadrat. Gimana nih? Substitusi aja ya sebenarnya. Bisa pakai substitusi ya. Jadi ya itu manual lah, no problem lah. Tapi kita itu di samping ya. eh Integral dari 1/L tambah amin X kuadrat dx. Itu berarti kita misalkan sama dengan bla bla bla. Eh kata jangan y apa biasa variabelnya. Ya biasa y ya, kita y aja lah. Y itu adalah L tambah amin X, berarti dy adalah minus dx ya. Oke, berarti integral dari 1/y kuadrat dx itu berarti minus dy. Oke, berarti oke lah, masih masih bisa dihitung. Ini berarti berapa? Minus 1/y, betul? Minus 1/3 ya? Salah. Minus 1/2, 2y pangkat 3, betul? Gini? Kan y pangkat minus 2 ya, berarti 1/-2 tambah 1. Oh, minus 1. Ada duanya.
Y pangkat minus 2 tambah satu kan ya? Jadi minus per Y ya. Minus per Y plus C. Nah, oke, pas ya berarti ya. Berarti kalau batas pengintegralan kita dari mana ke mana? Dari nol ke L jelas ya. Karena kan batangnya cuma ada dari nol sampai L kan? Ya. Ya, berarti nol sampai L. Dah, selesai. Itu gunanya tadi kakak anggap nol itu di ujung. Jadi batas bawahnya jadi nol gitu. Kalau kita ambil titik P-nya nol, berarti X-nya ini adalah minus L min A. Ini jadi X min A. Nanti batas integralnya jadi ribet. Gitu maksudnya kakak. Maksudmu mudah itu batas integralnya jadi mudah nanti ya. Tapi boleh sih, hasilnya pasti sama. Harusnya kalau nggak salah ngitung. Jadi E-nya sama dengan lambda dibagi 4 pi epsilon nol. Tadi integral itu apa? Minus separ Y ya. Jadi minus satu dibagi Y, minusnya dikeluarin dulu. Y-nya balikin L plus A min X, batasnya dari nol sampai L. Kita harap ini hasilnya negatif juga ya. Kalau nggak nanti medan listrik masa negatif gitu kan. Min 4 pi epsilon nol. Eh, jadi ini apa nih? Satu dibagi A per A ya. Lalu dikurang seper L plus A. Ini negatif nggak nilainya? Hmm. Seper A dikurang, katakan seper 2 dikurang 1/3 tambah 2. Positif ya malah ya. Ini besar, ini kecil kan? Ya. Eh, Gimana ya? Udah berhasil negatif, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi lambda dibagi 4 pi epsilon. Oh, lambdanya belum kita ganti. Ki per L ya. Jadi Ki per L saja. Ki per 4 pi epsilon 0 L dikali seper L tambah A dikurang seper A. Ini hasilnya kurang dari 0. Berarti kalau gitu medan listrik kita peroleh negatif. Harusnya nggak boleh, karena kita hitung besarnya saja kan. Kalau kita hitung besarnya saja, ya namanya besar kan tetap harus positif kan skalar. Ya, nanti kita kakak cek lagi salah di mana ya. Tapi intinya untuk mencari medan listrik akibat muatan kontinu, mau dia batang, mau dia part melingkar, mau nanti kita bahas cakram, ya cara pertama adalah kita ambil deki dulu, salah satu muatan titik yang ada di muatan itu. Jadi jarak dengan titik yang mau kita cari medan listriknya, berarti di kasus ini titik P berapa, kita set batas integralnya di posisi-posisinya di mana aja, ya udah integralin selesai. Sebenarnya gitu doang. Ya, percayalah nanti kalau latihan soal terus-terus, ya bisa paham. Ya, kakak perlu cek dulu jawabannya benar atau salah. Kalau salah, salah di mana nih? Cek dulu ya. Kalau kalau Rafsnya mau filenya boleh nanti kakak kirim. Tapi kita harus cari dulu soal soal ini soal nomor berapa. Tapi udah ada belum pembahasan holiday full? Belum ada? Belum. Belum. Kalau mau nanti kakak kirim ya. Bab ini nih. Problems. Nah ini nih. Nomor 31 ya. eh Pembahasannya ini. Bab berapa itu tadi? Nomor 31. Ini ya. Ini hukum Gauss ini. 31. Oh bukan. Itu bukan hukum Gauss berarti ya. 31. Nah, oh betul. Eh teknik integral kita udah betul. Eh Posisi X-nya itu kan salahnya di sini. Posisi X itu jarak X itu berarti jarak terhadap nol, bukan terhadap titik P ya. Iya ya. Tapi integralnya benar sih. L tambah H min X tadi ya kita integral betul ya. Jadi DE L plus A min X udah benar tadi ya. Hasil integralnya yang salah berarti kita nih. Salah nggak? Oh nggak kok, betul. Seper A dikurang seper L plus A. Tapi emang minus ya.
Oh, ya 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 paham. Karena muatan tadi kita kan negatif ya. Karena tadi muatan negatif, jadi lambda itu harusnya minus minus Q per L. Ya, oke, no problem. Memang hasilnya negatif, berarti tidak masalah sebenarnya ya. Ya, oke. Jawaban kita benar berarti. Berarti kakak nggak salah ya. Cuma ragu saja. Eh, ini materi udah lama nih, lama banget. Udah lama nggak bahas ini. Tema minus ya. Kalau mau di iniin, mau disederhanain ya, kalau biar sama kayak tadi. Jadi kalau ini berarti A dikurang L kurang A. Jadi minus L coret dengan ini berarti habis ya. Jadi minus Q dibagi 4pi epsilon 0 dikali A kali L plus A. Atau gini. Nah, betul. Jawaban kita benar. Bisa dipahami, Rapsya? Bisa, Kak. Ya. Oke. Oke, lagi-lagi kita bisa membahas tentang muatan kontinu yang kita bisa aproksimasi menjadi muatan titik. Perhatikan, kalau bayangin titik P itu jauh banget. Apa yang terjadi jika titik P yang jauh banget? Bagaimana di posisi yang sangat jauh? Kalau kemarin cincin yang kita bahas itu, cincin yang melingkar itu, yang horizontal itu, titik P-nya di sini. Kalau kakak katakan titik P-nya jauh banget di atas, gitu, jauh banget di atas, cincin itu dianggap mirip seperti muatan titik. Karena jauh banget. Dan rumusnya jadi sama kan. Kalau kita apply Z itu lebih besar daripada jari-jarinya, jadinya dianggap layaknya muatan titik yang mana? Yang ini, nah ya. Muatan titik itu kan rumusnya ini kan seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat atau Q per Z kuadrat kan jarak medan listrik ke sumbernya gitu ya. Nah, yang aslinya ini yang kotaknya warna merah. Tapi kalau kita anggap dia jauh banget, berarti Z-nya ini jauh banget gitu ya, sampai di luar bumi misalkan sampai ke bulan, itu kan jauh banget. Sedangkan cincin berapa meter, berapa senti doang kan gitu. Jadi kalau orang di bulan melihat ya kayak setitik titik kayak muatan titik gitu. Dan rumusnya juga benar. Jadi seperempat pi Q per Z kuadrat. Gitu ya. Nah, sama nggak berlaku nggak untuk batang? Harusnya berlaku sih sama ya. Karena kalau batang, kalau kita lihat dari ujung gitu ya, jauh banget di kanan, tadi kan titik P-nya di sebelah kanan batangnya ya. Kalau kita lihat, harusnya mirip muatan titik. Tapi kita lihat dari rumusnya. Kalau di posisi yang sangat jauh, berarti L itu lebih besar daripada A. Sorry, A itu lebih besar daripada L. A itu kan jarak antara ujung batang kanan dengan titik P. Kalau titik P-nya jauh banget di sini gitu misalkan sekian triliun tahun cahaya, berarti A-nya yang jauh banget, A-nya yang panjang banget. Kalau A-nya panjang banget, berarti L-nya bisa dianggap nol. L-nya dianggap nol saja. Gede banget kan gitu. Jadi 1 cm bandingkan dengan 1 triliun, itu kecil banget. 1 cm bisa dianggap nol. Ini tanpa aproksimasi Taylor dulu ya, ini secara kasar saja, yang benar-benar jauh banget. Berarti rumus ini menjadi apa? Ini menjadi nol. Kalau ini menjadi nol berarti gimana? E-nya menjadi minus Q dibagi 4pi epsilon nol A kuadrat. Lagi-lagi ini ketemu rumus apa ini? Muatan titik. Muatan titik. Jadi rumus kita nggak salah. Gitu kalau mau ngecek rumus benar atau enggak ya, cek aja kalau di titik terjauh, kalau dia benar mirip muatan titik, ya jawaban kita udah benar. Ya, oke. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai ini? Enggak, Kak. Nggak, oke. Ini berarti nggak guna ya, nanti aja. Belum belum berguna sekarang. Tapi kalau Kak paste tetap ya di sini biar mana tahu kepake nanti mau dipakai. Ini latihan soal lagi biar kaya latihan soalnya.
Sebenarnya dari holiday pun cukup ya. Kalau cuman dari sini ke yang kakak kasih itu sangat sedikit sebenarnya. Kalau mau belajar holiday, habisin holiday-nya. Kakak dulu pas IDAS 2A, habisin holiday. Dan percayalah itu sangat worth it belajar holiday. Latihan soalnya ya. Karena kan ada pembahasan juga tuh. Jadi ya coba dulu baru lihat pembahasannya. Mumpung ada. Daripada PWiki ya, kalau kakak pribadi mending holiday sih. Kalau kakak pribadi. Tapi kalau kalian lebih kebantu PWiki ya sudah nggak apa-apa. Cuman ya beberapa soal PWiki juga ambil dari holiday sih sebenarnya. Iya, jadi kakak ambil holiday saja. Di PWiki mungkin bisa dipelajari soal-soal buatan anak fisika sendiri ya. Karena kan tahun lalu angkatan ini atau angkatan lalu ada Kak Arkan. Arkan Antara Sendria kalau kenal itu dia tuh medali emas KN MIPA. Ya anak-anaknya benar-benar pinter gitu ya. Sebenarnya dari SMA juga dulu udah OSN juga emas nasional. Jadi merubah struktur buku Wiki ya dia buat soal sendiri gitu ya. Ya itu bisa dipelajari kalau mau PWiki-nya ya. Tapi kalau nggak ada KR kan, misalnya nggak ada soal baru, PWiki-nya ya sama kayak tahun lalu, cuman ditambah soal-soal UAS tahun sebelumnya gitu doang. Jadi kan nggak worth it kayak buku wangsit gitu ya. Ngapain gitu. Jadi kakak belajar holiday sama soal-soal tahun lalu saja. Soal-soal tahun lalu banyak di draft angkatan kan ada kan. UTS tahun segini, UAS tahun segini. Nah, belajarnya dari situ. Kalau bingung, Kak ini pembahasan gimana nanya aja kan mumpung di masa CPB. Kalau Hmm. misalkan enggak, ya bisa nanya ke teman gitu atau nanya ke tutor sebaya angkatan atau nanya ke kakak tingkat gitu. Kak ini gimana soal Fides tahun lalu? Itu selesai gitu sebenarnya. Nanti di jurusan juga gitu. Nggak semua mata kuliah itu ada buku tutorialnya, nggak. Mau nggak mau nanti belajar sendiri juga. Jadi TPB mungkin masih oke lah ya, masih bisa survive. Nanti di jurusan harus belajar sendiri. Jangan terlalu tergantung dari itu. Ya, soal-soal tahun lalu ada lah pasti drive angkatan. Soal tahun lalu sama ya soal dari dosen kelas gitu. Ya, sama dari buku lah kalau mau memperkaya ilmu. Oke, latihan soal kalau mau dikerjain boleh. Gimana tahu tertarik dengan batang-batang ini. Latihan soal. Sekarang batangnya itu sama, batangnya sama, cuman bedanya posisi medan listrik yang mau dicari. Batangnya di sini, muatannya positif, kalau disoalin positif. Kita disuruh mencari panjangnya L, kita disuruh mencari medan listriknya di mana? Sini, mana ya? Oh, di sini. Ini ya, pasti tengah. Titik P, ini setengah L, berarti bisa gunakan simetri. Jadi ada komponen yang saling menghabiskan kayaknya. Sekilas kelihatan kayaknya ada komponen saling menghabiskan karena dia tepat di tengah. Gitu. Ya, jarak dari titik P ke batang itu dinamakan R, apalagi muatan total Q, muatan batangnya total Q, positif Q. Cari medan listrik di P. Hitung, hitung. Hitung medan listrik di P. Nah, silakan di latihan soal kalau mau dikerjain. Ya, oke. Jadi kalau kakak bisa katakan sebenarnya menghitung medan listrik untuk muatan kontinu, prosedurnya sama. Mau bentuknya gimana pun, seaneh apapun, mau melingkar, mau batang lurus kayak gini, tidak mau cakram, caranya sama. Tinggal kita mengambil, anggap ada satu muatan titik yang menyusun batang ini, diki, baru di titik P, medan listriknya DE. Selesai, tinggal integral DE itu. Nah, integralnya ini macam-macam ribetnya. Sebenarnya prosedurnya sama. Gitu ya. Balik lagi ke muatan titik yang seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat gitu doang. Oke, sampai sini dulu. Bisa diikutin Bisa Kak. saya? Kalau gitu kita lanjut. Masih lumayan banyak ya. Tapi ini kayaknya terakhir untuk muatan kontinu, yaitu tentang cakram bermuatan.
Bentar, kakak touch HP dulu. Udah mau lowbat. Udah lowbat malah. Oke. Ya. Kita sudah bahas berapa banyak? Udah banyak banget ya. Medan listrik kita dari mana nih? Eh, muatan garis, cincin kawat itu ya, kawat cincin. Eh, lalu apa lagi? Eh, batang bermuatan. Terakhir, ini adalah cakram. Cakram itu bisa dibayangkan kayak piston atau kayak katrol lah bisa dianggap, tapi lebih tipis ya. Medan listrik akibat cakram yang bermuatan. Medan listrik akibat atau oleh cakram bermuatan. Jadi keinget matkul Medan EM lagi. Ribet banget itu. Kakak dapat BC. Parah sih. Dosennya ambis sih emang. Tapi dapat ilmunya banyak gitu. Oh, ternyata fisika dasar belum cukup menjelaskan fenomena alam. Karena masih banyak hal yang perlu dibahas itu. Yang bisa dibahas oleh Medan EM. Oke. Cakram bermuatan. Tadi kan ibaratnya kawat melingkar, kawat tipis itu kan cuman cuman kayak gini doang ya. Satu line line chart muatan garis. Nah, kalau cakram itu muatan garisnya itu numpuk 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 numpuk. Jadi full punya luas gitu. Jadi bukan garis lagi tapi memang kayak plate kayak piring gitu. Full ini. Bukan lagi muatan garis. Kebayang ya? Nah, seperti biasa kita mencari medan listrik di titik P sepanjang sumbu pusatnya. Jadi ini pusatnya O gitu ya. Sepanjang sumbu pusat ini, titik P-nya kira-kira di sini, berapa medan listrik di P? Selesai. Pertanyaannya sesimpel itu. Tapi mengerjakannya tidak sesimpel itu ya. Ini bagaimana kita ngerjainnya? Jadi, ini nanti juga terkait dengan teknik integrasi di Matematika 2A. Nanti kalian pasti disuruh menghitung volume benda putar. Tapi bukan yang kayak di SMA ya, volume benda putarnya benar-benar volume benda putar gitu. Eh, mungkin bentuknya bisa kayak pipa paralon yang bentuknya yang apa sih yang ada segitiga yang gini gitu. Ya itulah ya. Nah, pipa paralon yang tiga itu ya kayak cok sambung yang tiga 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 arah gitu ya. Nanti disuruh cari volumenya. Itu dari ini itu soal kalkulus gitu. Soal yang sangat kurang ajar. Nah, itu kira-kira kayak gitu mirip-mirip teknik mengintegralkan itu ya ada tekniknya gitu ya. Nah, salah satunya volume. Volume menghitung volume katakan bola gitu ya. Kita tidak perlu harus tahu persamaan bola apa gitu ya. Walaupun persamaan bola itu ya ini x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sebenarnya r kuadrat ini persamaan bola. Cuman kita tidak mengintegralkan secara langsung persamaan bola ini tidak. Tapi ada tekniknya. Tekniknya bagaimana? Ya anggap saja si bola ini punya layer-layer tipis lingkaran ini, layer tipis lingkaran kan, semakin ke bawah semakin kecil kan layer lingkarannya. Nah itu yang diintegralin, itu yang dijumlahin. Tadi kita sudah paham integral itu adalah jumlah Riemann kan? Jumlah Riemann itu artinya apa? Menjumlahkan bagian kecil-kecil. Ya kalau kayak gini kan kita integralkan ininya gitu kan ya. Ya kan? Integral itu kan menjumlahkan luas kecil-kecil itu. Dx kali y kan? Y dx. Dijumlahin. Kalau kalau cara diskrit integral y delta x. Kalau kontinu integral y dx. Itu kan integral sebenarnya. Nah, untuk volume untuk benda yang tiga dimensi juga sama. Tapi yang kita cacah itu apanya ya itu harus dipikirin. Kalau di Riemann itu dia mencacah apa? Balok persegi panjang kan? Itu dicacahnya. Baru diaproksimasi gitu. Dapat luas. Nah, kalau ini yang dicacah itu adalah lingkaran. Lingkaran kecil-kecil jadi ditumpuk tumpuk tumpuk tumpuk. Ya kayak kertas aja, bayangin kertas ditumpuk tapi kertasnya
anuin apa namanya, dibentuk dulu. Jadi ada kertas yang kayak gini, lalu ada kertas yang lebih lebih lebar lagi, lebih luas lagi lingkarannya gitu kan. Nah, makin lama kan makin tebel gitu ya. Nah, itu teknik mengintegralkan sebenarnya. Hitung integral, jumlahkan semua itu, hitung integral gitu ya. Tapi kita harus tahu fungsi dari si lingkaran itu. Fungsi lingkaran kan lebih gampang lagi. X kuadrat tambah Y kuadrat saja kan. Tapi dia bergantung dari posisi Z-nya. Itu harus itu nanti dipelajari di kalkulus. Itu seru sih, bagi kakak seru sih. Eh, karena visual ya, bisa dilihat gitu. Nggak abstrak-abstrak banget. Gitu. Nah ini juga sama. Jadi cakram itu terdiri dari apa? Cakram itu terdiri dari muatan garis. Muatan garis kawat melingkar tadi yang ditumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk itu banyak banget. Nah kita ambil salah satu saja. Nah kita ambil yang jari-jarinya di sini katakan R kecil. Karena jari-jari R besarnya itu buat si cakram. Ini R besar, ini R kecil. R. Terus gimana Kak? Ya sudah, kita integralkan muatan cincin itu dari nol sampai R. Selesai. Nol itu kan berarti di jari-jarinya nol. Jari-jari nol berarti titik lah ya. Jari-jari katakan 1 meter ini, 2 meter ini, sampai R. Berarti kita integralkan dari nol sampai R. Untuk apa? Medan listrik oleh muatan garis tadi yang melingkar, kawat melingkar tadi. Selesai. Itu teknik integral. Dalam fisika gampang, tapi kalau soal matematika ya tahu lah ya gimana di modifnya sejauh itu. Jadi susah terkesan. Kalau fisika masih apply-nya masih gampang. Karena kenyataannya bentuknya nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi medan listrik oleh, kita sudah tahu ya, medan listrik oleh, jadi jangan sampai miss materi yang sebelumnya ya. Maksudnya karena kan nyambung ya. Jadi kalau miss satu aja udah kewalahan nanti. Medan listrik oleh muatan, oleh kawat atau cincin. Apa sih istilahnya kemarin kakak? Cincin ya? Cincin bermuatan. Itu adalah apa? E sama dengan apa? Kakak juga nggak apa. Karena diturunin ya. Seperempat epsilon QZ per terusnya apa? Seperempat pi epsilon 0 QZ dibagi Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2 ya. Betul nggak? Z kuadrat tambah, oh betul ya. Betul. Oke, eh, itu E. Ya, berarti itu E oleh kawat doang. Kalau kita pengen cari E oleh eh cakram, bagaimana? Integralkan saja. Tapi yang ini kita anggap sebagai DE jadinya ya. Karena kan ibaratnya hanya satu bagian kecil dari cakram itu. Ibaratnya kalau tadi kawat melingkar gini, muatan T kan jadi deki, ya kan? Kalau ada muatan cakram gitu ya, yang line charge-nya, muatan garisnya itu jadi DE-nya, jadi dekinya ibaratnya. Karena bagian kecilnya doang. Nanti DE itu diintegralkan baru jadi E, gitu ya. Ini TE-nya masih DE. Berarti ini deki ya. Oke, dengan deki itu besok kakak tulis deki ki kecil ya. Dengan dekinya adalah, nah sekarang kita definisikan karena kan ini muatannya luas ya. Jadi muatan persatuan luas bukan lagi persatuan panjang. Itu simbolnya sigma. Sigma itu adalah rapat massa, rapat muatan persatuan luas. Karena ini luasnya lingkaran ya sudah berarti tinggal d Q per 4 pi R kuadrat. Ya, atau bisa kita tulis dq diturunin infinitesimalnya didiferensialkan jadi dua dua sebentar, dA, sorry, ini dA ya, dq per dA. Dan kita tahu bahwa A itu kan tadi kok 4 pi R kuadrat itu kan bola ya, mohon maaf, pi R kuadrat. 4 pi R kuadrat itu bola, sorry. Berarti dA-nya bagaimana? 2 pi R ya, betul. 2 pi R, R kecil, dR. Ya, A itu harusnya R besar. Cuman dalam dA kita variabelnya jadi R kecil. Ya, dalam diferensial. Luas dA
luas DA itu kan bagian kecil dari ini ya. Ini berarti DA ya. Ini bagian DA-nya. Kalau A yang sebenarnya itu kan luas total. Jadi integralnya dari nol sampai R besar. Ya. Oke, berarti kita bisa ganti dq menjadi sigma dA, sehingga dq dari sini ya. dq adalah sigma dA, berarti sigma kali 2πr dr. Nah, selesai. Jadi dE itu menjadi 1/4 pi epsilon nol. dq-nya itu adalah sigma z dikali 2πr dr. Oh, berarti ini menjadi, oh ya, sorry. Jadi kan ini kan untuk cincin ya, cincin cincin kecil ini kan jari-jarinya R. Berarti ini R kecil. Karena R besar itu kan buat cakram. Ya, ya tadi ini kan oleh cincin bermuatan kita jari-jarinya R kecil. Ya. Dibagi dengan Z kuadrat. Nah, ini baru pakai tabel integral. Nah, ini baru bergunanya di sini. Sebentar, kita coret dulu yang tidak perlu. Kayak ngisi formulir ya. Ini 2, eh, epsilon nolnya nggak ini ya, nggak hilang. Berarti sigma Z dibagi 2 epsilon nol. Wah, ini rumusnya. Nanti rumus ini nanti kita ketemu di hukum Gauss ya. Sigma per 2 epsilon nol nanti kita ketemu di hukum Gauss. Jadi ingat-ingat bentuk rumus ini. Jadi seper eh, Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Ya, ya, kalian cuma mau membandingkan ya. Lebih mudah pakai hukum Coulomb. Ini namanya hukum Coulomb ya. Karena ini kan hukum Coulomb yang 1/4 pi epsilon nol Q1 Q2 itu kan hukum Coulomb sebenarnya. Mencari medan listrik bisa pakai ini, bisa satu lagi nanti pakai hukum Gauss. Karena simetri. Nanti kita lihat lebih gampang mana. Terus ngapain kita belajar ini kan? Ya, karena kita belajar hukum Coulomb dulu. Adanya hukum Gauss juga dari hukum Coulomb. Sekarang kita integral, jadi E itu sama dengan integral dE, yaitu integral ini konstan ya, sigma konstan, Z itu kan jarak dari sini ke sini, ini Z konstan tidak berubah-ubah, 2 epsilon nol juga konstan, jadi keluarin saja dari integral 1/, Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2 dr. Ini nggak bisa lagi pakai substitusi, ini harus pakai teknik integralan. Kalau nggak salah, kalau positif dia substitusi tangen. Nanti integral, coba dipelajari oleh nyicil. Udah pelajari belum? Udah di matematika 2A udah pelajari? Kan. Yang mana, Kak? Yang integral 1 tambah X kuadrat dx, sudah? Udah. Udah. Nah, itu kalau nggak salah pakai substitusi tangan. Tapi nggak kakak turun ini. Jadi kalau nggak salah, intinya X itu tangan tangan theta gitu ya. Beri dx itu secant kuadrat theta di theta gitu ya. Substitusi gitu ya. Jadi integral secant kuadrat theta di theta dibagi 1 ditambah tan kuadrat theta gitu ya. Karena 1 plus tan apa? Secant ya? Iya enggak? Secant kuadrat ya? 1 plus tan. Nanti secant kuadrat habis gitu ya, integral di theta. Gitu. Ya, intinya mengakalin integral sih sebenarnya. Kalau udah kalau di masa TBI udah belajar matematika, harusnya belajar itu. Teknik pengintegralannya. Tergantung tutornya, tapi sesuai silabus sih itu ya. Oke, kita balikin ini yang sangat berguna. Kita ya ini mana di sini aja ya. Nah, rumus yang berapa? Rumus yang ke ini ya. Ini mirip ya. Kan integral terhadap dr nih, berarti variabelnya r. Jadi r kuadrat tambah z kuadrat pangkat 3/2. Hasilnya apa? Hasilnya ini. Itu pakai teknik pengintegralan ya. Jadi sigma Z dibagi 2 epsilon nol integral langsung aja ya. Oke, pertama integral dari mana ke mana? Kan kita ya kan integral terhadap dr terhadap jari-jari ya. Jari-jarinya berarti dari nol sampai R. Karena cakram itu jari-jarinya nol sampai R kan, integral itu semuanya. Jadi ibaratnya jari-jari nol, jari-jari sekian, sekian, sekian sampai jari-jari R. Jadi kita integralkan jari-jarinya dari nol sampai R besar ya. Berarti 0 sampai R besar. Ini masih hasilnya ya, belum hasil integralnya ini, batasnya belum kita masukin sebenarnya. Harusnya plus C ini harus.
Jadi hasilnya adalah R dibagi Z kuadrat dikali X kuadrat tambah RS R kuadrat tambah Z kuadrat ya. Angkat setengah diakarin itu berarti. Jadi akar aja lah ya. Nah, gitu. Akar R kuadrat tambah Z kuadrat. Batasnya dari 0 sampai R. Nah, selesai. Tinggal masukin. Variabelnya R ya, bukan Z. Hati-hati, Z itu konstan saja. Berarti ini sigma dibagi 2 epsilon 0 Z. Coret-coret gitu istilahnya kan, konstannya. Eh, tinggal apa? Tinggal R dibagi akar akar R kuadrat tambah Z kuadrat, lalu dikurang 0. Udah selesai. Ya, berarti E sama nggak sih? Sama. Sigma per 2 epsilon 0. Hmm, kok beda? Sigma per 2 epsilon 0 benar sih. Sigma per 2 epsilon 0 dikali, tapi beda ya hasilnya. R dibagi Z akar Z kuadrat tambah R kuadrat. Beda hasilnya. Sebentar, salah di mana? Dari awal dulu ya, DE sigma Z 2 pi R DR, betul. Per 4 pi epsilon 0 Z kuadrat. Oke. Tinggal integralin kan? Iya. Kakak salah di mana? Salah ya, kakaknya salah ya. Tapi benar kok. Langkah ini udah benar, di sini udah benar. Integralnya ya, coba integral hasil integral ini kan bentuknya sama kan? Oh, kakak ketinggalan R. Ini kan ada R ya. Nah, ya, oke, mohon maaf. Ini R, silap. Berarti ketika diintegralin, integralnya pakai yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Salah, mohon maaf, kakaknya salah. Ya, berarti hasil integralnya, enggak, hasil integralnya berarti itu minus 1 per akar ya. R kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, R-nya ketinggalan tadi gitu, pas coret-coretan ya. R-nya ketinggalan, ya betul. Harusnya ada R kecil itu masih. Berarti dari 0 sampai. Nah, eh ya, berarti E sama dengan sigma Z per 2 epsilon 0 dikali, eh minus keluarin dulu ya, dikali 1 per akar R kuadrat tambah Z kuadrat, betul? Baru dikurangin dengan 1 per Z. Akar Z kuadrat ya Z aja ya. Oke, berarti E sama dengan Z-nya kali masuk, minusnya kali masuk. Berarti 1 ya, betul? 1 dikurang 1 dibagi akar, Z-nya masuk, akar R kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, ini rumusnya baru benar. Ini medan listrik untuk apa? Untuk cakram bermuatan. Gitu. Jadi untuk cakram yang bermuatan itu, dia bergantung pada berapa hal. Ada dua hal, tiga hal ya. Yang pertama adalah sigmanya, rapat rapat muatan persatuan luas. Jadi setiap per meter kuadrat muatannya ada berapa gitu ya. Lalu bergantung pada Z, seberapa jauh si medan listrik yang mau kita cari dengan muatan cakram ini. Yang ketiga jari-jari cakram. Kalau jari-jari gampang kita pahamin ya. Kalau jari-jarinya besar, medan listriknya jadi kecil ya. Karena kan dia di bagian bawah penyebut gitu. Ya, kalau sigmanya mau diubah jadi ini Q dibagi PR kuadrat, boleh, silakan. Cuma kakak nggak ganti ya, soalnya nanti di hukum Gauss bentuknya tuh mirip-mirip seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang bayangkan eh, bukan lagi jauh, tapi cakramnya ini luasnya tak hingga. Ibaratnya bisa membelah semesta jadi dua. Oh, gitu. Keren ya. Jadi anggap A-nya itu gede banget. Luas, A-nya itu luas banget.
Jadi ibaratnya ya sampai membelah dunia, membelah semesta ini jadi dua bagian yang sama besar gitu ya. Jadi bagaimana itu nanti namanya apa? Itu nanti namanya jadi keping tak berhingga. Itu yang nanti kita bisa cari dengan hukum Gauss. Ya di bab berikutnya ya. Setelah ini kita buktikan, kita cari itu dengan hukum Gauss. Jadi dengan nggak cara dengan ini lagi, gitu ya. Jadi bagaimana jika R-nya menuju A hingga, artinya apa? Ini luas banget. Awalnya kan kayak gini ya, menjadi jadi R, tapi sekarang luas banget. Ini kakak gambarnya titik-titik-titik-titik ya, karena daerah nggak ada batasnya. Gitu. Jadi luas banget sama kayak ya ada layer gitu ya, membelah dua besar-besar gitu. Apa yang terjadi dengan medan listrik di titik P? Bagaimana E di P? Ya sudah, berarti kita aproksimasi R itu lebih besar daripada si Z. Ini kan Z ya. R-nya itu lebih besar daripada si Z. Apa yang terjadi kalau R lebih besar daripada si Z? Ya, berarti si eh, R lebih besar daripada si Z, berarti berarti R kuadrat tambah Z kuadrat bisa diaproksimasi menjadi nol, betul? Suku yang ini, suku Z kuadrat, suku Z dibagi akar R kuadrat tambah Z kuadrat. Ini mendekati nol, karena R-nya sangat besar. R-nya sangat besar berarti ibaratnya kan jadi R dibagi tak hingga. R dibagi, ya R sangat besar berarti ya R dibagi tak hingga kan. Kalau dalam matematika, per tak hingga itu kan mendekati nol. Ya. Betul ya? Jadi suku ini mendekati nol, artinya medan listriknya menjadi sigma per 2 epsilon nol saja. Ini medan listrik oleh keping tak berhingga. Ini nanti menjadi pembahasan untuk subbab berikutnya yaitu apa yang terjadi dengan muatan dalam daerah berpindah listrik. Ya, sampai sini dulu. Eh, bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Jadi ini nyambung ya. Semoga bisa dipahami dan kalau bisa di latihan soal. Jadi nanti di hukum Gauss lebih relate kita bahas ya. Ya. Ya, masih ada beberapa subbab. Pertama yang itu tadi apa yang terjadi dengan muatan di daerah bermedan listrik. Yang kedua dipol. Dipolnya tapi di dalam medan listrik. Kemarin kita sudah bahas dipol. Dipol itu sebenarnya hanya muatan positif negatif gitu ya. Nah, kalau dipol itu diletakkan di daerah bermedan listrik, apa yang terjadi? Gitu ya. Ternyata dia berputar kayak yin and yang gitu. Nah, ini kita bisa bahas itu. Selesai. Itu dua sebab terakhir. Mungkin next meeting kita bahas itu. Tapi bagian najisnya udah selesai kita semua. Oke, sudah selesai, ini udah selesai semua. Tinggal latihan soal. Ya, nanti setelah selesai, kalau dirasa perlu lanjut, kita lanjut ke bab berikutnya hukum Gauss. Setelah itu, hukum Gauss baru potensial kalau nggak salah. Iya betul potensial, lalu kapasitansi, kapasitor, listrik, journey listrik ini super banyak. Sampai UTS nanti, UTS kalau nggak salah sampai magnet. Jadi listrik, ujungnya magnet. Setelah itu, baru masuk induksi elektromagnetik digabung gitu ya. Baru listrik arus bolak-balik, baru AC, baru masuk gelombang EM, baru masuk interferensi, itu juga najis sebenarnya, lebih najis dari ini sebenarnya. Jadi jangan anggap ini susah dulu ya, itu gelombang yang interferensi, difraksi itu lebih susah lagi nanti. Bagi kakak ya, bagi kakak. Terus nanti relativitas dan fisika kuantum. Ya. Oke, gimana lebih susah kan daripada fisika 1A? Iya, Kak. Lebih susah. Iya, lebih susah ya. Ya, teknik integrasinya lebih kepake. Jadi orang-orang sih suka menyebutkan bahwa fisika 2 itu indeksnya pasti turun gitu daripada fisika 1A gitu. Kalau bisa jangan ya, kalau bisa jangan. Karena sama-sama fisika dasar kan sebenarnya cuma beda pembahasan saja gitu. Ya, karena memaksa kita pakai integral. Mau nggak mau memang kayak gitu kan. Gitu. Ya, ada pertanyaan?
Enggak kan, Kak. Oke, kalau nggak ada, kakak sudahi sampai sini dulu ya, pas 1,5 jam. eh Latihan soalnya pas. Kalau mau dicoba boleh, silakan. Ya, Nanti kita ketemu lagi next meeting, bahas soal yang tadi, yang kakak latihan soal. Ada 3 ya. Lalu biar biar merefresh lagi, biar nggak lupa teknik integral ini. Sama kita lanjut 2 subbab terakhir. Kalau sempat kita masuk ke hukum Gauss. Ya, next meeting. Oke, sudah boleh leave, perhaps ya. makasih banyak, Kak. Sama-sama.